Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk, saya Doni The Kaiser. Pemirsa, akhir-akhir ini gerakan mendorong ideologi khilafah marak didengungkan. Upaya mengganti bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan khilafah atau negara Islam semakin berkembang luas. Sejumlah pertemuan atau forum yang secara substansi mengarah pada upaya mengganti bentuk negara dan pemerintahan banyak digelar di sejumlah tempat. Padahal pemerintahan khilafah sendiri masih menjadi perdebatan di tengah umat Islam. Bahkan sejumlah organisasi Islam di tanah air telah menyatakan menolak khilafah yang dinilai dapat mengancam keutuhan negara dan bangsa. Lalu pemirsa, sejauh mana gerakan khilafah ini cukup mengkhawatirkan? Bagaimana dengan peran lembaga-lembaga Islam dalam mensikapi maraknya penyebaran ideologi untuk mewujudkan kekhilafahan di Indonesia? Serta bagaimana pula aparat melakukan pendekatan meredam tindakan-tindakan yang berbahaya bagi NKRI? Prime Time Talk akan membahas dengan narasumber. Telah hadir bersama saya di studio cendekiawan dari Nahdlatul Ulama, Zuhairi Misrawi, dan juga telah tersambung bersama kami lewat telepon Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bidang Komisi Informasi dan Komunikasi, yaitu Mas Duki Baidowi. Assalamualaikum Gus Mis, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Nggak mudik atau libur panjang? Istirahat saja. Istirahat ya, Jakarta saja. Baik, di ujung telepon kita sapa Pak Mas Duki. Assalamualaikum Pak Mas Duki. Assalamualaikum Pak Mas Duki. Iya Mas. Waalaikumsalam. Suaranya kok nggak jelas Mas ya? Oke, kita coba akan memperbaiki kualitas suara kita. Pak Mas Duki sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk. Dan pemirsa, sebelum saya diskusi dengan narasumber, saya akan sampaikan informasi berikut ini. Mabes Polri masih mendalami video mahasiswa yang beredar di media sosial saat mengucapkan sumpah menegakkan ideologi khilafah di kampus IPB. Sebelumnya, video yang menunjukkan sumpah sejumlah mahasiswa terkait khilafah Islamiyah menjadi perbincangan di media sosial. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Rikwanto menyatakan mendalami kasus rekaman video terkait ribuan mahasiswa yang berada di kampus IPB Dramaga Bogor, Jawa Barat saat bersumpah menegakkan syariat Islam di Indonesia, terutama mencari tahu siapa yang menggelar acara. Konsep khilafah sendiri merupakan konsep yang menitik beratkan negara atas dasar ajaran agama Islam. Konsep itu dinilai bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Jelas adalah asasnya Pancasila, ya, tidak ada yang lain. Jadi semuanya ormas-ormas, bentuk-bentuk kelompok-kelompok komunitas-komunitas, ya, apalagi yang terdaftar itu harus berasaskan Pancasila, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada yang lain patut kita selidiki, patut kita pertanyakan. Dalam konteks ini kita masih lakukan penyelidikan. Mahasiswa itu kan undangan, kan ada kelompok yang mengundang. Nah, yang mengundang dan kelompok yang diundang ini kan apa acaranya? Itu yang sedang kita dalami. Yang mengundang siapa, yang diundang siapa, apa isinya. Baik pemirsa, kita diskusikan dengan narasumber. Gus Mis, kekhilafahan apakah ancaman? Ya begini, kalau kita lihat di banyak dunia Islam ya, sebagian besar itu melarang berdirinya Hizbut Tahrir, Ya. yaitu sekelompok yang mengusung ideologi khilafah, yaitu kembali kepada sistem imperium Islam yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi sejak tahun 1923, yaitu jatuhnya dinasti Ottoman di Turki. Lalu kemudian kita melihat sistem yang ada adalah sistem negara bangsa. Jadi poin pertama, memang ini sebuah anomali ya. Justru sekarang kelompok Hizbut Tahrir yang terbesar di dunia adalah di Indonesia. Yang, HTI ya? Ya, mereka mengklaim kepada saya jumlahnya sekarang sekitar 2 juta. 2 juta pengikut? 2 juta pengikut, gerakannya dimulai dari kampus-kampus umum, tetapi sekarang mereka mempunyai gerakan basis. Nah, pertanyaan tadi, kenapa khilafah itu mengancam terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pertama,
dia mengancam karena dia ingin mengganti ideologi negara yaitu Pancasila. Mereka secara eksplisit mengatakan kami menolak Pancasila. Tetapi memang ada banyak keanehan-keanehan ya. Mereka menolak Pancasila, tetapi mereka juga datang ke parlemen di DPR, lalu kemudian sebagian di antara mereka masih menjadi pegawai negeri sipil. Jadi, tetapi poinnya kenapa mereka berbahaya? Karena mereka secara eksplisit menolak Pancasila. Padahal kalau kita tahu Pancasila adalah kesepakatan bersama di antara seluruh elemen bangsa yang di mata umat Islam, NU dan Muhammadiyah sudah final. Ini soal ideologi berarti ya? Soal ideologi anti Pancasila. Yang kedua saya kira mereka anti demokrasi. Itu yang sangat kentara sekali. Tidak mengikuti pemerintahan yang sah. Maka dalam hal ini mereka adalah makar sebenarnya. Mereka adalah makar dan kalau kita lihat beberapa gerakan-gerakan mereka yang ada itu selalu berseberangan dengan pemerintahan yang sah. Nah, poin yang ketiga ini yang menyebabkan kenapa kemudian di seluruh dunia Islam sudah lama ini dilarang Hizbut Tahrir. Karena dia di negara Islam sendiri dilarang. Di Mesir, di Arab Saudi, di Tunisia, di Lebanon. Mereka menjadi gerakan kecil, gerakan underground karena memang secara absah dia menentang pemerintahan yang sah. Yaitu adalah makar itu sendiri. Tetapi yang kenapa juga mengancam terhadap NKRI? Karena kita tahu bahwa kelompok ini adalah kelompok yang sangat eksklusif ya. Kelompok yang tentu kalau kita lihat tidak menerima fakta kebinekaan atau keragaman dalam sebuah negara. Kalau kita lihat konsep khilafah ya dalam sejarah Islam itu kan itu konsep yang bisa dipakai dan bisa tidak dipakai. Artinya bahwa kalau kita baca di dalam tradisi Sunni, tradisi NU yang saya anut misalnya, kekhilafan itu adalah konsep yang sebenarnya berkembang sesuai dengan berkembangnya zaman. Itu yang paling pasca Rasulullah kan? Iya. Artinya Rasulullah sendiri tidak pernah menunjuk secara tegas sistem apa dan orang seperti apa. Itu kan kesepakatan pengikut bersama, Rasulullah kesepakatan bersama. Nah kalau kita lihat misalnya konsep khilafah pada setelah Rasulullah itu adalah sebenarnya konsep yang sangat modern karena itu melalui musyawarah. Lalu itu sebenarnya demokrasi ya. Nah, tetapi kemudian setelah Rasulullah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali itu masih sangat demokratis karena dipilih melalui mekanisme musyawarah yaitu kita sebut dengan ahlul halli wal aqdi, representasi dari tokoh-tokoh yang ada di situ. Lalu kemudian setelah masa khilafah setelah Rasulullah muncullah dinasti. Nah dinasti ini yang kemudian kita lihat adalah sistem yang sebenarnya ya tidak Islami, ya kan? Karena di situ ditentukan oleh satu kekuatan klan tertentu yaitu dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah, lalu kemudian dinasti Utsmaniyah. Nah kalau kita lihat misalnya kapan sih sistem khilafah itu diterapkan? Gak pernah diterapkan sebenarnya sistem khilafah itu. Sistem khilafah itu muncul sebenarnya adalah setelah jatuhnya dinasti Ottoman tahun 23 di Turki. Lalu muncullah itu adalah khilafah. Yang pertama mendeklarasikan ini adalah namanya Hasan al-Banna. Nah, Hasan al-Banna itu di Mesir 1928, dia secara eksplisit dalam berbagai kitabnya mempunyai mimpi supaya khilafah, konsep imperium Islam itu dihidupkan kembali. Lalu kemudian muncullah muridnya Taqiyuddin Nabhani, itu murid dari Hasan al-Banna, mendirikan Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi adalah konsep yang sangat utopis sekali, tidak realistis, dan tentu dalam konteks Indonesia memang ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Oke, kita ke Kiai Mas Duki. Pak Mas Duki, ya, bagaimana pendapat Anda, Pak Kiai, terkait dengan maraknya, kalau kita bicara ideologi tentang kekhilafan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, komentar Anda? Pertama, saya kira ini akibat negara yang tidak tegas ya terhadap organisasi-organisasi. Ada pembiaran maksudnya? Iya, tidak tegas. Pembiaran dari sejak lama dan jelas-jelas itu adalah awal-awalnya adalah bibit yang berbahaya, lalu sangat berbahaya, tapi dibiarkan, gitu kan? Lalu kemudian sekarang kita menjadi kerepotan sendiri karena
negara abai dari awal. 2 juta pengikut. Harapan saya adalah bahwa pemerintah belum terlambat untuk bertindak tegas dan negara jangan sampai membiarkan umat berhadapan dengan umat. Tapi justru adalah aparatus yang mesti menghadapi persoalan ini. Ini adalah pertama yang ingin saya tegaskan. Ya. Lalu yang kedua itu adalah bahwa konsep khilafah itu sebenarnya itu adalah konsep yang secara psikologis itu dialami oleh umat Islam yang boleh dikata saya sebutkan adalah umat yang secara komunitas itu mengalami sindroma khilafah. Sindroma khilafah, maksudnya? Ya, sindroma khilafah itu adalah sebuah kawasan yang umat Islam dulu itu punya khilafah-khilafah yang besar. Jadi Timur Tengah itu rata-rata itu adalah orang-orang umat Islam yang semuanya itu di bawah kejayaan khilafah Utsmani. Iya. Gitu. Sementara kalau di Indonesia ini sebenarnya tidak punya sindroma seperti itu. Jadi Indonesia itu sebenarnya hubungan antara negara bangsa dengan masalah agama itu sudah clear dari awal. Iya. Pak Misrawi saya kira tahu persis bagaimana hubungan antara agama dan negara disambung oleh para ulama NU di Nusantara ini. Yeah. Karena begitu mudahnya, kenapa? Karena umat Islam di Indonesia tidak mempunyai sindrom khilafah. Yeah. Jadi umat Islam di Indonesia ini tidak punya sindrom khilafah. Iya, Pak Kiai. Lalu kemudian, misalnya begini, Pak Kiai, kalau misalnya kita kaitkan dengan kerinduan umat Islam Indonesia terhadap masa-masa pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan dalam kekhilafahan yang sebenarnya bagian dari demokrasi, ya, ala pengikut Rasulullah. Tapi itu yang diinginkan oleh umat Islam Indonesia, bahwa kehidupan lebih religius, lebih agamis. Dalam perspektif positif, bagaimana Anda melihatnya? Kalau dalam perspektif positif, dalam artian bagaimana umat Islam Indonesia itu ingin lebih bersemangat di dalam beragama, gitu ya. Artinya ada semangat ortodoksi untuk kehidupan beragama. Betul. Dalam artian lebih khusyuk, lebih mempunyai semangat sosial untuk tolong menolong. Saya kira bagus-bagus aja. Tetapi kalau masalahnya sampai ke masalah ideologi politik, itu persoalan. Karena apa? Karena negara ini dari awal dibangun bersama-sama antara kelompok Muslim dengan kelompok non-Muslim. Kebinekaan itu adalah kita sebuah sejarah, adalah sebuah sejarah yang tidak begitu saja ada orang baru datang. Ini kan kelompok-kelompok yang baru datang yang tidak ngerti apa-apa mengenai sejarah, lantas mau didismiss begitu saja sejarah itu. Jadi saya kira itu adalah berbahaya. Negara ini akan menghadapi perpecahan yang luar biasa ke depan kalau itu dibiarkan. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin tegaskan, bersikap tegaslah aparat negara dalam soal ini, dan jangan biarkan umat yang tidak bersepaham dengan konsep khilafah ini lalu bertentangan, lalu terjadi clash. Jangan sampai itu terjadi. Artinya jangan sampai umat yang saling berbenturan, ya. Kiai, singkat saja. Ketegasan aparat ini bentuknya seperti apa? Pembubaran organisasi kah atau? Salah satunya saya kira itu harus dipertimbangkan. Salah satunya itu harus dipertimbangkan. Bubarkan gitu ya? Jelas itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Tetapi itu sebagai sebuah organisasi dalam konteks tindakan organisasi, ya. Karena kalau dalam konteks wacana, saya kira negara demokrasi tidak boleh menghakimi pikiran, ya. Pikiran kebebasan itu berpikir bebas. dijamin. Kebebasan berpikir dijamin. Tetapi sebagai organisasi di mana itu ada tindakan, maka itu adalah absah negara meninjau terhadap proses izin dan seterusnya. Baik. Pak Kiai, Gusmis, kita break dulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa. Tetap bersama kami dalam Prime Time Talk.